Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teknoid. Video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat panelize seperti ini, seperti di gambar. Jadi kita akan mencetak satu layout dalam PCB besar dalam jumlah yang banyak. Oke, sebagai contoh, saya membuat layout PCB menggunakan EasyID. Kemudian saya akan simpan ke dalam Gerber file. Kemudian save, pilih folder atau lokasi tempat penyimpanan. Oke, setelah itu kita akan menggunakan software FlatCam. Software FlatCam yang saya gunakan adalah versi 8.9. Kemudian kita open Gerber dari contoh file yang tadi. Oke, di sini ada 3 file yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kalau kita membuat single layer, yang pertama bottom layer, kita open. Kemudian yang kedua adalah echelon atau drillnya. Kemudian yang ketiga adalah bagian pinggirannya, cutting untuk pinggir atau board outline. Oke, kalau membuat 2 layer nanti bisa ditambah satu lagi bagian top layer di sini. Kemudian pergi ke tool, kemudian to side PCB. Kita akan, karena ini bagian bawah atau bottom, kita akan mirror bottom layer, kemudian drill dan board outline. Oke, setelah itu kita akan membuat panel dengan cara klik bagian panel. Kemudian kita akan membuat panel bagian jalur dulu. Pilih Gerber bottom layer. Kemudian pilih Gerber, kemudian pilih spasi dari PCB layout satu ke layout yang lain. Kemudian jumlah kolomnya dan barisnya. Kolom itu yang ke samping, baris itu yang ke bawah. Jadi saya memiliki ukuran PCB ini sekitar 42 kali 34 dan saya akan mencetaknya di PCB ukuran 10 kali 20 sesuai dengan PCB yang banyak dijual di pasaran. Kemudian tekan Panelize Object. Kita tunggu sampai proses Panelize selesai. Oke, nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan melakukan Panelize di bagian echelonnya. Kemudian kita isi lagi. Oke, jadi kita sudah menempatkan drillnya di posisi yang tepat. Dan sekarang yang terakhir adalah bagian board outline-nya, bagian pinggir-pinggirannya. Dan kita akan buat lagi, kita akan samakan dengan yang tadi. Lihat ya, ini pilihannya. Kita tes lagi. Oke, jadi kalau udah sama seperti ini, maka kita akan membuat file untuk mesin CNC. Jadi kita akan melakukan pengeboran dan cutting pinggir-pinggirnya ini menggunakan mesin CNC. Oke, sekarang kita akan klik bagian drill ini, drill panelize. Jadi bukan yang biasa tapi yang sudah dipanelize. Kemudian di sini ada 3 ukuran lubang drillnya.
kita tinggal pilih drill tool diameter, kemudian isi. Kalau kita menggunakan satu mata drill atau mata bor, kita bisa memilih ukuran yang paling kecil, tapi ini khusus untuk mata bor cutting. Kita ketik di sini ukuran paling kecil, kemudian mill drill scale. Ini kita select dulu. Nah, kemudian baru kita setting. Cut set ini adalah ketebalan PCB, saya lebihkan sedikit, sekitar 0,1. Kemudian karena nanti kita akan melakukan cutting, maka saya tidak mau cutting sekaligus dengan mata bor yang kecil, karena akan patah. Maka saya akan memotongnya sedikit demi sedikit. Kalau di sini saya akan setting 0 tiap 0 kedalaman 0,5. Kemudian tool chain ini kalau kita menggunakan satu mata cutting ini tidak dicentang. Kalau kita menggunakan lebih dari satu mata cutting, nanti pada saat melakukan penggantian ini harus dicentang. Oke, kemudian ini untuk settingan saya untuk mata cutting dengan diameter 0,8, bitrate-nya 120, bitrate Z-nya 60, kemudian spindle-nya minimal 6000. Sebenarnya untuk bagusnya bisa lebih kencang lagi di atas 12.000, tapi supaya tidak terlalu berisik untuk melakukan pengeboran, saya menggunakan kecepatan 6000. Kemudian bisa generate CNC job. Kita tunggu sampai file G-code-nya jadi. Oke, ini file G-code-nya sudah jadi. Tinggal kita save G-code, PTH drill panelize. Oke, setelah itu kita akan melakukan cutting pada bagian pinggir-pinggirnya. Kita akan cut out tool, kemudian kita pilih bagian board outline panelize yang sudah kita buat tadi, terus pilih panel, kemudian kita akan menggunakan mata cutting yang sama, end mill yang sama, supaya tidak capek untuk mengganti. Kemudian cut Z ini ketebalan dari PCB, kemudian multi depth ini kita akan memotongnya sedikit demi sedikit tiap kedalaman 0,6. Kemudian gap size-nya ini adalah nanti kita akan membuat tab di pinggir kiri dan kanan. Ini kalau kita pilih LR, ada tabnya ada di pinggir kiri dan kanan. Kalau 4, ini nanti pinggir kiri, kanan, dan atas bawah. Oke, saya pilih yang LR, kemudian ketebalan atau lebar tabnya saya buat 2 mili. Kemudian kita generate rectangle. Kita tunggu, nah nanti jadinya akan seperti ini. Tabnya itu adalah ini, sisa supaya nanti tidak terpotong semuanya, tidak terlepas dari sisa PCB. Kemudian setelah itu kita klik di bagian geometri ini, board outline, untuk membuat file CNC-nya untuk kita cutting. Sama seperti tadi, kita akan atur settingannya sama seperti melakukan pengeboran tadi, kemudian generate
CNC object, kemudian kita save. Oke, jadi untuk pengeboran dan melakukan cutting pinggir-pinggirnya ini kita akan menggunakan mesin CNC. Sekarang untuk membuat jalurnya, bagi yang menggunakan sablon, kita bisa melakukan film PCB. Kemudian kita pilih di sini pada bagian objek, kita pilih bottom layer, panelize. Kemudian box objeknya sama di sini, bottom layer. Kemudian di bagian negatif ini untuk updrop sablon. Jadi nanti tampilannya itu kayak klise. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kalau positif, ini biasanya kalau kita menggunakan metode transfer paper atau setrikaan atau pemanasan, kita bisa menggunakan yang positif. Kita bisa masukkan file drillnya. Setelah itu kita akan simpan di tempat yang kita inginkan. Sekarang kita akan lihat kira-kira kalau dimasukkan ke software CNC PT Hadrill Panelize ini. Nah, jadi nanti ini sudah bisa kita lakukan pengeboran menggunakan mesin CNC. Oke, sekian dulu cara membuat atau memproses pembuatan PCB. Satu layout menjadi banyak menggunakan mesin CNC. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Thank you.